Juni terik. Matahari membara, tapi makin dingin. Tak ada yang sangka usai hujan biasa itu, kiamat beku datang. Di suhu minus 90 derajat, aku terjebak sendiri, untungnya di pos paket. Baru pulang kerja, aku buru-buru ke pos paket. Lampunya masih nyala. Aku lega. Untung sempat. Besok libur, malas balik. Aku kerak paket. Cari gaun pantai impian. Tapi agak cemas. Cuaca tahun ini aneh. 2 hari lalu 38 derajat. Hari ini 10 derajat. Aku mengeluh. Liburanku kesannya. Jangan gagal dong. Tiba-tiba lampu mati. Pintu gulung tertutup. Aku terpaku. Lalu lari sambil panggil bos. Masih ada orang. Petir menggelegar. Menelan suaraku. Aku panik. Gawat nih. Saat ke depan, bos sudah pergi. Aku menatap pintu, malah tertawa. Lalu kirim pesan minta tolong. Guys, aku terjebak di sini. Para ganteng, cantik, ada kontak bos? Saat itu aku tak tahu, aku bakal terjebak sebulan. Dan terjebak di sini pun untung. Hahaha, coba telepon ini. Grup penuh canda. Aku temukan satu info berguna. Tak sempat berterima kasih, langsung menelepon. Lalu nada dering terdengar. Aku pegang ponsel dan menatap ponsel di meja. Yang menyala redup, guys. HP-nya bunyi di depanku. Grup kembali heboh. Aku makin pasrah. Mungkin karena kehujanan. Di gudang besar ini, aku mulai kedinginan. Aku menggigil dan merapatkan baju. Aku dapat nomor, tapi bos tak angkat. Harapanku pupus. Waktu terus berlalu. Kalau gagal ya bobol saja. Saat itu ada anggota baru. Maaf ya, Dik, baru pulang, baru lihat pesan. Hujannya terlalu deras. Aku taruh ranjang kecil. Buat istirahat di sana. Maaf banget, nanti pasti ku ganti rugi. Hujannya parah banget. Orang-orang juga setuju, benar sih? Hujan kali ini lebih parah dari biasanya. 10 menit lalu normal. Langka banget. Jangan-jangan banjir, baru cek dari jendela. Seperti hujan es. Kena wajah sakit banget. Pas banget. Akhir pekan. Petir menerangi gudang. Aku sampai terpana, baru sadar jendela tertutup rapat. Hujan menghantam kaca. Bahkan dari balik pintu tebal. Angin kencang terdengar. Segila ini. Aku juga tak bisa pulang, minta bos atau polisi datang. Juga berbahaya. Aku balas bos dengan serius. Aku nginap saja, besok bagi setengah saham ya. Buat ganti rugi mental. Oke, Dik, sakelar ada di balik rak. Pakai saja, listrik tanggunganku. Aku geli sendiri. Lalu cari sakelar. Hanya nyalakan ruang istirahat. Ini tempat bos tidur siang. Ada mesin kopi, dispenser, selimut, bantal, AC. Ada toilet kecil juga. Pakai saja semuanya. Jangan sungkan, katanya. Aku rebus air dan buat teh kurma. Aku memegang gelas. Berselimut. Air hangat turun ke tenggorokan, menghangatkan tubuh. Aku menghela puas. Lalu buka grup lagi. Wah, grup sudah kacau. Kalau takut sendirian, baca buku hantu punyaku. Langsung ramai di sampingmu. Beruntunglah, nona besar. Aku beli roti gandum. 1 dus, silakan makan. Aku beli bubuk cabai. Buat main juga bisa. Masuk mata sakit banget, haha. Aku beli Sona. Tiup semalaman juga aman. Tahu sama kasih. Aku cuma bisa melongo. Menyesal bisa baca tulisan. Jengkai ikut nimbrung. Aku beli jaket tebal. Pinjam ya. Sis, musim panas beli jaket. Tapi ya, cuaca gila ini siapa tahu. Aku menggosok lengan. Rasanya makin dingin.
Tapi tak perlu kali. Aku tertawa, ku balas, satu susah semua rusuh. Bubur grup ini, ku minum hangat-hangat lalu rebahan. Tanpa sadar aku tertidur. Dingin menusuk membangunkanku, ternyata jendelanya terbuka. Aku meregangkan badan. Di luar turun salju, di sudut ambang jendela ada bunga matahari membeku. Meski kepalanya tertunduk, bijinya masih keras, masih ada biji tersisa. Aku ambil satu. Aromanya memenuhi mulut. Kulitnya ku taruh di pot. Ada yang tak beres? Aku menghela napas. Keluar uap putih. Tak sempat berpikir, aku ingat jaket bulu itu. Aku buru-buru cari paket besar. Ku buka, benar, jaket bulu tebal. Aku sangat terharu dan berterima kasih. Aku memakainya. Tubuhku sedikit hangat. Aku buka ponsel gemetar, banyak notifikasi muncul, seolah ada yang berteriak. Aku membaca satu persatu. Hatiku makin dingin. Hanya dalam 2 jam, cuaca berubah drastis, bahkan BMKG tak tahu, angka minus 29 derajat Celcius membuatku cemas, apa akan lebih dingin. BMKG Kota, 8 Juli tahun 2034 jam 21:31 menit. Peringatan oranye, 2 jam ke depan, hujan 40-60 mm di kota. Warga diminta berhati-hati bepergian. BMKG Kota, 8 Juli tahun 2034 jam 21:45 menit. Peringatan merah. Warga diminta berhati-hati bepergian. BMKG Kota, 8 Juli tahun 2034 jam 22:21 menit. Peringatan badai salju. Warga diminta tak keluar. BMKG Nasional, 8 Juli tahun 2034 jam 22:59 menit. Karena sebab tak diketahui, suhu akan terus turun. Warga diminta tetap di rumah dan siapkan perlindungan dingin. Aku tersadar dan buka grup lagi. Pesannya sudah menumpuk. Banyak yang tega aku. Sis, di pos paket masih aman. Dik, di luar badai salju. Aku tak bisa keluar, kamu tak membeku kan? Cepat, jaketku berguna sekarang. Minus 50 derajat pun aman. Aku menyentuh wajah, lalu malu membalasnya. Maaf ya, terlalu dingin. Aku sudah pakai tanpa izin. Nanti ku ganti uangnya. Pesan terus mengalir, tapi grup sempat hening. Sis itu membalas dengan ramah. Pakai saja, aku senang membantu. Bos pos paket juga membalas. Kamu masih hidup, syukurlah, kataku tersenyum. Baru minus 29 derajat, belum mati kok. Apapun di pos paket. Pakai saja sesukamu, aku tanggung ruginya. Jangan panik dulu. Betul, betul, kami masih punya selimut. Di pos paket cuma ada barang. Pakai saja yang perlu, jangan sungkan. Paketku isinya sandal. Memang tak akan kupakai. Tapi terima kasih banyak. Aku melihat pesan-pesan itu. Hatiku terasa hangat. Terima kasih semuanya. Aku akan hemat buka paket dan berusaha bertahan. Paket yang kubuka akan kuganti sesuai harga aslinya. Tenang saja, Dik, ini keadaan darurat. Tak perlu ganti rugi. Meski begitu, aku belum putus asa. Siapa tahu besok diselamatkan. Setelah berterima kasih, aku hanya ambil yang perlu. Untung barang paket beragam. Aku dapat banyak persediaan. Sebungkus biskuit, sekotak mie instan, 2 pak tisu, 2 galon air, sekotak roti gandum, sebungkus gluten instan, sekotak sikat dan pasta gigi. Yang paling mengejutkan, sis jaket bukan satu-satunya, ada yang beli pemanas dan selimut 5 kg. Katanya, dia mau beli kipas angin. Cuma lihat foto utama, langsung pesan. Bahkan dapat bonus selimut. Baunya aneh sih. Tapi aku terharu. Musim panas jual pemanas. Aku mengeluh sambil memuji. Tapi aku juga khawatir jika listrik padam. Untuk berjaga-jaga, aku buka paket survival. Ada ransel besar, kapak palu multifungsi, sekop militer, senter terang, sendok garpu multifungsi, korek dan pemantik, peluit survival,
karabiner dan jas hujan, gergaji kawat, sarung tangan, stik cahaya dan tali, kotak P3K, baterai outdoor besar. Lengkap sekali. Aku terpana. Pecinta camping ya. Sekalian juga, ku periksa ruang istirahat. 1 selimut, 2 kotak coklat, 5 kotak teh, 1 kopi, 1 galon air, 4 kotak masker, ketel listrik. Di lemari barang bekas, ku temukan sarung tangan lama. 1 kantong air hangat, 18 penghangat tubuh. Jangan bilang seminggu. Sebulan pun aman, aku sangat yakin. Tentu saja saat itu aku tak merasa akan terjebak sebulan penuh. Paling lama seminggu. Setelah kumpulkan barang, aku mau foto semuanya. Buat bukti bisa bertahan. Baru sadar HP mati beku. Tadi sibuk bergerak, jadi tak merasa dingin. Kini aku baru paham. Dingin menusuk tulang. Termometer di dinding menunjukkan minus 39 derajat. Jarum detik terus bergerak saat kulihat. Tepat pukul 12. Tiba-tiba lampu padam. Listrik mati. Aku meraba dalam gelap. Penghangat tubuh itu hampir dingin total. Tinggal sedikit hangat. Seperti detak jantungku. Apa suhu akan berhenti turun? Bisakah aku bertahan? Aku nyalakan power bank. Baterai 100% membuatku lega. Kubungkus diri dengan selimut tebal, lalu lihat pemanas. Aku sempat ragu, dan tak jadi menyalakannya. Aroma tipis selimut justru menenangkanku, asal bertahan seminggu. Awalnya aku masih bisa bergerak bebas, meski dingin, aku tahan. Aku hemat listrik rebus air, selain itu tak berani pakai. Seteguk air hangat kutelan. Bahkan roti keras terasa enak. Aku memutar mata dan menelan susah payah. Lalu menghela napas, tetap saja tak enak. Hiburanku tiap hari adalah naik tangga ke jendela gudang. Lalu mengintip keluar, tapi salju terlalu tebal, aku hanya bisa samar melihat. Garis hijau tipis bergerak. Aku tak tahu itu apa, tak terlihat jelas, lalu kembali kecewa. Ke ruang istirahat. Di ruangan gelap itu, satu-satunya cahaya dari bungkus coklat. Aku sangat bersyukur. Dalam gelap tanpa batas, aku masih dengar detak jantung. Ia terus berdetak, mengingatkanku masih hidup. Kalau sendirian terus, aku bisa gila. Setiap bangun tidur, aku nyalakan lampu LED, lalu lihat termometer, tapi tak membaik. Suhu makin turun. Hari makin lama, aku bahkan tak berani menyalakan lampu lagi. Aku takut terjebak selamanya. Seperti biasa, aku terbangun oleh suara. Begitu keluar selimut, aku langsung sadar dan cepat masuk lagi. Gigiku bergemeletuk. Dingin sekali. Setelah lama menenangkan diri, aku pakai jaket bulu dan nyalakan lampu LED. Aku terpaku, termometernya pecah. Apa suhu sudah di bawah minus 50 derajat Celcius? Baru terdiam sesaat. Jariku sudah terasa nyeri. Kini aku tak berani ragu. Cepat ku sambung pemanas. Karena kedinginan, tanganku gemetar hebat. Baru berhasil menyalakan. Angka power bank turun cepat. Ruangan akhirnya agak hangat. Aku tak tahu suhu sekarang. Aku cuma tahu, kalau begini aku bakal mati. Roti gandum tinggal 1. Ini jelas bukan urusan seminggu. Khayalanku akhirnya hancur. Saatnya hadapi kenyataan. Kupakai sarung tangan, selimut darurat, dan jaket bulu. Kepalaku juga kubungkus, tarik napas dalam, lalu berlari keluar. Dinginnya menusuk tulang, hampir membuatku beku. Tapi aku tak boleh berhenti. Aku menuju rak paket, tak sempat memilih lagi. Ku sobek paket satu persatu. Ini benar-benar darurat. Aku menangis dalam hati. Tak berani menangis sungguhan. Takut air mata membeku. Gaun, gaun, gaun. Langsung kusisihkan. Pasti mereka juga sama. Ingin liburan ke pantai.
Masih bisakah lihat matahari? Aku sedih sambil mencari barang yang berguna. Oh, ada arak putih. Mataku langsung berbinar, tapi sayangnya tak ada pembuka botol. Aku panik setengah mati. Hampir saja membanting botol. Menjilat sedikit pun jati. Lalu aku mendapat ide. Bukankah ada kapak multifungsi? Rasa hangat itu membuat otakku bekerja lagi. Aku menyalahkan diriku. Tak memahami fungsi alat-alat ini. Hampir menyia-nyiakan barang. Namun juga bersemangat. Karena aturan paket baru. Paket di gudang tak banyak. Tapi cukup untuk bertahan hidup. Aku kembali bersemangat. Menggenggam kapak erat. Dan menuju rak barang. Saat tak tahan dingin, aku minum sedikit arak. Setelah bolak-balik beberapa kali, aku membawa banyak makanan. Meski kebanyakan pakaian tipis, jumlahnya bisa menutupi. Untung ada paket jahit. Isinya jarum dan gunting, juga benang, plus buku belajar menjahit. Terima kasih, Sis Kreatif. Sis Kreatif hebat di ruang kecil ini. Selain persediaan, ada juga paket lucu yang dulu diejek grup. Katanya tak berguna, tapi rasanya mereka ada di sini. Menemaniku, aku memanjakan diri. Menyalakan pemanas sebentar, dan makan hotpot instan. Perut kenyang membuatku haru. Bahagianya, aku menyeruput kuah pedas perlahan. Rasanya seperti sedang merayakan tahun baru. Dengan cahaya pemanas, ku buka buku horor. Sepasang kekasih pemberani menginap di rumah berhantu. Baru baca beberapa halaman, aku merapatkan baju. Bagus juga ternyata. Ruangan ini terasa ramai. Aku memeluk selimut dan menangis. Apa saljunya mulai mencair? Apa suhu baru turun segini? Aku tak berani berharap lagi. Takut kecewa lagi. Tapi suhu memang naik. HP mati lama tiba-tiba nyala. Aku buka grup. Chat masih di atas 99, tapi pesan terakhir sudah beberapa hari lalu. Aku panik gulir ke atas. Banyak yang hilang usai kirim pesan. Jumlah selamat makin sedikit. Sebanyak itu yang mati saat kupikir pemilik paket ini mungkin sudah mati. Hatiku langsung sedih. HP bergetar. Pesan baru muncul. Aku buru-buru lihat. Kak kurir, masih hidup? Syukurlah masih hidup. Bisa tiup sonaku? Apa saja boleh? Kakek yang ngajarin aku. Katanya suona iringi hidup mati. Sebelum mati, aku mau dengar. Jariku makin gemetar. Hampir tak bisa pegang HP. Aku balas, oke, lama sekali. Aku ambil suona di sudut. Ada ukiran huruf IW kecil. Sepertinya pesanan khusus. Aku tak bisa main suona, cuma lihat di film. Pernah belajar sedikit. Karena dingin dan sedih. Lagu 100 burung, jadi sumbang sekali. Tajam seperti kapur di papan. Usai ku kirim rekaman, HP pun mati total. Baterai habis, aku diam lama. Tubuh terus gemetar. Mungkin aku takkan tahu apa gadis itu mendengarnya. Entah sudah berapa lama. Makanan terus berkurang. Kayu bakar pun habis. Aku cuma rebus darah dari celah pintu. Tentu bukan pakai listrik. Listrik juga habis. Untung ini pos paket. Kardus tak pernah kurang. Aku pakai tong besi bekas jadi tungku. Di atasnya ada panci. Bisa buat api dan masak. Bibir pecah-pecah perih. Aku cuma basahi sedikit. Aku tersenyum tipis. Aku ingat nenek tua yang tinggal sendiri lalu mati dan dimakan kucing liar. Pikiranku melayang. Bagaimana denganku? Suaraku serak parah. Tanganku bergerak ke samping. Benda dingin jatuh ke tangan. Aku kaget membuka mata. Sebuah radio. Mungkin dibeli mahasiswa buat ujian. Penjual juga beri baterai. Aku ragu lalu memasangnya. Negeri bersamamu. Terdengar suara penyiar wanita.
Air mataku langsung mengalir. Sudah lama tak dengar suara manusia. Aku tempelkan telinga ke radio. Takut cuma halusinasi, takut suara itu hilang. Syukurlah suara itu terulang. Di sini radio pusat. Peringatan bagi warga Tiongkok, jangan berhenti menyelamatkan diri, evakuasi tak pernah berhenti. Negeri bersamamu. Aku mendengarnya berulang kali. Aku baru sadar, yang kulihat di luar, garis hijau di badai salju. Ternyata pasukan yang panjang tak putus. Aku tak ditinggalkan, masih ada yang maju di badai. Aku tak sendirian, dalam gelap tanpa kepastian. Aku sering berpikir, apa semua sudah mati? Apa aku sudah dilupakan? Kupikir aku akan mati di sudut sempit ini. Tak ada yang tahu, tak ada yang peduli. Tapi, aku keluar desa berkat bantuan negara, dan bertahan berkat bantuan teman grup. Kini sama seperti dulu. Aku memeluk radio sambil menangis. Aku tak pernah ditinggalkan. Yang bisa menyerah cuma aku. Tak apa, aku hapus air mata dan mantap. Aku bereskan barang penting. Kalau dibilang bekal, sebenarnya aku sudah kehabisan. Cuma ada baju dingin usang, beberapa alat dan coklat. Sebotol kecil air rebusan darah, sisanya terlalu berat atau tak berguna. Aku melihat zona itu, terdiam sesaat, lalu di tas yang sudah penuh. Ku cari sedikit ruang, dan memasukkan zona. Daripada menunggu mati, lebih baik keluar melihat. Siapa tahu masih ada harapan. Aku ingin bergabung dengan warga yang sedang berjuang. Saat hendak memaksa mendobrak pintu pos paket, tiba-tiba terdengar ledakan. Awalnya aku sangat senang. Akhirnya ada yang datang menyelamatkan. Tapi suara orang itu membuatku berhenti melangkah. Bos, kita sudah bunuh banyak orang. Apa nanti mereka balas? Saat bencana banyak yang saling bantu. Tapi banyak juga bajingan perampok. Tak semua orang menimbun stok. Ini sudah kiamat. Siapa peduli kau bunuh berapa? Stok yang kita rampas, ditambah isi pos paket ini, cukup buat bangun kekuasaan. Nanti kita bikin zona aman. Kita jadi raja di sini. Semua harus patuh. Hehe, nanti cewek cantik dan uang akan datang sendiri. Aku meringkuk di ruang istirahat dan menahan napas. Keringat dingin muncul. Ternyata mereka berdua. Dan datang siap tempur. Lawan langsung pasti mati. Loh, paket di sini hilang semua. Mereka melihat rak yang kosong. Setelah memaki habis-habisan, salah satu berkata tak ada lagi. Cari tempat lain saja. Aku lega sedikit, nanti keluar diam-diam setelah mereka pergi. Suara langkah itu, dekat jauh bikin cemas. Tiba-tiba langkah hilang. Aku tak merasa lega. Firasku mendadak buruk. Aku melirik bubuk cabai di sudut. Tepat saat pria itu berteriak. Dia mendorong pintu. Bos, ada ruang kecil. Aku langsung melempar cabai. Dia menjerit dan jatuh. Si botak tertegun, lalu menyerang dengan pisau. Kutahan dengan skop militer, tapi ditekan ke lantai. Pisau makin dekat. Yang satunya bangkit meraba. Aku hampir tamat. Kutendang selangkangannya keras. Tubuhnya terlempar, menghantam rak besi. Pelat besi menghantam lehernya. Aku langsung menjatuhkannya. Pisaunya terlempar, diambil satunya. Aku menjatuhkan si botak lalu berguling. Pisau itu mengenai belakang kepalanya. Saat dia mencabut pisau, kuhantam dengan skop. Karena terlalu kuat, tanganku sampai mati rasa. Baru setelah dia pingsan, aku ambruk sambil megap-megap. Aku menggeledah tas mereka. Ada air mineral dan biskuit padat. Aku cuma ambil makanan, makan banyak untuk pulih. Lalu memanggul tasku lagi. Kalau dipikir ayam di luar itu, salju sudah setinggi dada. Dua orang itu menggali jalan, pas menyisakan lorong salju sempit. Aku menatap luar dengan tegas. Mati di jalan pun takkan mundur. Badai salju berhenti, tapi dinginnya menusuk tulang. Aku tak boleh berhenti. Berhenti berarti tamat. Aku menyeret kaki mati rasa. Ku gigit bibir agar tetap sadar. Punggung tangan menempel salju. Aku bangun lalu terus berjalan. Entah sudah berapa lama. Tinggal insting. Tiba-tiba kakiku terpeleset. Di depan ada jalan tanpa salju. Pasti ada orang di sini. Tak jauh ada bos pos paket. Ku cek nadinya. Masih hidup. Kuangkat susah payah. Saat hampir tumbang, sekelompok hijau mendekat. Akhirnya sampai. Saat lengah,
Pandanganku gelap. Dalam mimpi yang hangat, aku merasa ada yang basah dan dingin mengusap wajahku, kadang agak gatal sedikit. Dengan mata tertutup aku bergumam, "Jangan." Terdengar tawa renyah di telinga. Aku susah payah membuka mata. Gadis cantik asing duduk di samping ranjang, memegang handuk basah. Dia tersenyum. "Aku tiap hari membersihkanmu. Kau kira masih mimpi? Aku masih hidup, dan ranjang hangat ini nyata." Setelah lama tenang, rasa takut setelah selamat membuatku menangis. Gadis itu malah panik. "Loh, ini kabar baik. Kenapa nangis?" Aku menangis lama, lalu terisak bertanya, "Siapa kau?" Alisnya terangkat. "Kau kakak dari pos paket itu?" "Iya, kok kau tahu?" Dia tersenyum. Suona di paper bag terlihat. "Itu suona pesananku. Aku hafal meski jadi abu." Aku sadar dia gadis yang mau dengar suona itu. Aku teriak senang. "Kau hidup." Dia tertawa keras. "Hampir mati tapi diselamatkan." Aku agak malu. "Kau dengar suonaku nggak?" "Bagus gak?" "Tentu dengar. Super jelek banget, kayak musik tak penting masuk dunia." Aku diam lalu nangis. "Terlalu jujur ya. Harusnya bilang, itu suona paling indah." "Hehe, kita masih hidup. Nggak usah drama hidup mati." Aku manyun. "Ya juga sih, kita masih hidup. Harusnya bahagia." Dia ambil suona, kedip ke aku. "Dengerin ini, lagu keren." Dia tepuk kepalaku ringan. "Kok malah nangis dengar ini?" Aku juga gak tahu, kenapa aku begini. "Judul lagu ini apa?" Dia menatap jauh keluar, lalu bilang pelan, "Kelahiran baru." Aku namai kelahiran baru. Aku ikut lihat keluar. Banyak orang sedang bersihkan salju, seperti semut, kerja bareng. Barisan tak putus. Bangsa ini memang begitu. Lahir harapan dari penderitaan. Di kiamat pun lahir baru. Setelah pulih, aku ikut kerja bangun ulang. Ketemu bos pos paket juga, pria 1,8 meter itu. Nangis peluk lenganku. Ternyata dia mau selamatkan aku, tapi malah pingsan. Akhirnya aku yang selamatkan dia. Aku cuma bisa lihat langit. "Sukses banget, jangan lagi."